Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Fahri Azhar dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara tentang public speaking. Di sini ada ayah saya yang sering jadi MC di beberapa acara dan ini contoh cuplikannya. Hadratul Mukarrom Pangaresa Bapak Kiai Haji Anton Wartono beserta rombongan anuku pribados dihormati, wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajah, nyatana Bapak Kepala Desa Giri Mulia Liwah Gulawargi yang saya cintai dan Oke, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Pak cara berbicara yang baik dan benar di depan banyak orang? Oh, baik, terima kasih. Masalah pertanyaan yang tadi mengenai MC atau pembawa acara dalam satu acara, diantaranya acara pernikahan yang sering saya bawakan. Maka dari itu mungkin ada trik dan perlu yang kita lakukan. Yang pertama mungkin secara etika menurut pengalaman saya di bidang MC yang saya sering lakukan untuk mengatasi grogi atau nervous ketika kita berbicara di depan banyak orang. Kita harus pandai menempatkan kata, harus pandai-pandai merangkai kata. Mungkin diantaranya yaitu tadi kita harus adaptasi dengan auden atau kalau bahasa di Sundanya itu kalau membawakan acara suatu pengajian, yaitu ketika kita bicara dengan mustami, kita lihat dulu yang di depan, tentunya orang-orang yang kita hormati, yang sangat kita hormati. Diantaranya ada para ulama, para kiai, ada pemong desa, muspika. Itu teh kita harus jeli, harus kita bagaimana kita menempatkan kartu seseorang itu, bagaimana kita memanggil atau menghormati dia dengan etika. Itu kita harus ditata atau disebutkan nama-nama orang tersebut yang kita hormati. Itu mungkin sementara untuk pertanyaan tadi kiranya begitulah. Ya, terus selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengatasi nervous atau kalau Sundanya mah deg-degan gitu? Kita Ya mungkin ya khususnya untuk pemula, untuk yang lagi belajar, untuk memang suatu kendala atau ujian dari seorang MC atau yang membawakan acara tersebut. Pada dasarnya itu masalah pengaruh juga sama itu yang namanya mikrofon. Jangan dikira itu memang dasar pengaruhnya mikrofon. Ketika pegang mikrofon kita yang sudah kita rancang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang jadi buyar, kadang-kadang blank. Itu salah satunya kita mensiasatinya ya, kita nyantai, kita fokus kepada kita yang kita akan lakukan. Jadi kita jangan terlalu tunduk, kita lihat aja ke depan. Jangan kita kalah sama Uden, sama kalah sama Mustami. Kita harus pede, harus kita gimana ya,
percaya dirilah. Tapi jangan terlalu over, nanti kita malah berang, malah kita gimana ya, itulah kita untuk mengatasi masalah grogi atau cenderung gimana nervous itu, kita menyiasatinya itu kita harus percaya diri tapi jangan terlalu over, itu aja. Terus untuk kita sebelum memulai acara nih, kita itu harus mengutamakan salam. Itu cara-cara salamnya bagaimana? Oh, masalah itu ya, itu salah satu bisa dikatakan wajib ya, kita mengucapkan salam Utama. sebagaimana kita tergantung kita yang anut agama Islam. Pada dasarnya kita kan menganut agama Islam, sesuai dengan agama kita mungkin mengucapkan lebih dahulu mengucapkan salam, diantaranya yaitu salam keagamaan yang perlu kita dahulukan. Ada satu apa ya, ulama mengatakan kalau kita mengucapkan salam itu kan pada dasarnya udah pada tahu wajib kita menjawabnya. Tapi di antara itu, tapi tidak semuanya harus dijawab. Ketika kita menggunakan salam di awalnya pakai kata yang lain, contohnya walaupun bahasanya ada Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada sebagian ulama mengatakan itu kalau nggak dijawab nggak apa-apa, soalnya waktu mengucapkan salam ada kata yang didahulukan itu. Alangkah lebih bagusnya langsung aja ke salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah sih enggak, cuman ada sebagian ulama mengatakan kalau di depannya berawal dari Bismillahirrohmanirrohim, seterusnya baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu teh dalam kategori nggak kalau walaupun nggak dijawab nggak apa-apa katanya. Tapi saya nggak tahu, nggak terlalu dalam ya, yang penting kita utamakanlah salam dulu, salam seperti biasa mengucapkan salam, dan selanjutnya kita lihat apa ya, siapa yang di depan yang kita hormati. Mungkin kesananya yang pernah saya lakukan, sering saya lakukan, yang saya selama ini baik membawa acara, baik sambutan, itu yang saya lakukan. Jadi gimana yang di depan kita harus dihormati, harus dihargai. Contohnya para ulama, para kiai, mungkin menurut saya itu harus didahulukan. Biasanya yang para ulama, para kiai biasanya agak di belakang, tapi menurut saya alangkah lebih bagusnya itu para alim ulama dikedepankan di kata-kata itu. Mungkin yang saya lakukan seperti itu, seperti kata Hadratul Mukarram. Nah itu yang itu teh mengagungkan apa, membesarkan nama ulama, mungkin seperti itu. Mungkin tadi sekian dari ayah saya soal tentang public speaking yang saya tanyakan tadi. Ya terima kasih Pak tentang materinya atau ilmunya untuk public speaking. Mungkin sekian video tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.